Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, kembali lagi bersama saya Haris di channel Haris Tutor ID. Dan kali ini kita sudah sampai ke chapter 3 atau bab 3 kita, yaitu dynamic route. Sebelumnya kita sudah membahas tentang failover, load balancing with routing mark, terus satu lagi itu route type kalau nggak salah. Nah, terus sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya itu konsep dasar routing. Nah, kali ini kita memasuki dari bab ketiganya, yaitu dynamic route. Nah, di sini di bab kali ini kita akan mengulas bagaimana dan apa itu dynamic routing. Oke. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi tabelnya tergantung keadaan jaringan dan kapan dia membutuhkannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing secara otomatis. Pokoknya ya, kalau dilihat aja dari artinya dynamic, yaitu otomatis. Ya, artinya routing otomatis. Nah, di sini di bab kali ini kita akan fokus terhadap OSPF ya. Nah, ini kebanyakan OSPF semua nih. Oke. Jadi OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol otomatis dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator, yang memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan minimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. OSPF ini termasuk ke dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol yang memiliki kemampuan link state dan algoritma yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lain. Dalam operasinya, OSPF menggunakan protokol sendiri, yaitu protokol 89. OSPF memiliki 3 routing table, yaitu routing table biasanya disebut sebagai forwarding database. Database ini bersih the lowest cost untuk mencapai router atau network lainnya. Setiap router mempunyai routing table yang berbeda-beda. Terus ada agency database. Database ini berisi semua router tetangganya. Setiap router mempunyai agency database yang berbeda-beda. Oh, ya. Terus ada topologi database. Database ini berisi seluruh informasi tentang router yang berada dalam satu network atau areanya. Oke. Nah, kita akan masuk langsung saja ke babnya, yaitu OSPF. Di lab ini, semua device yang ada di dalam area ini yaitu berada dalam satu area, yaitu area backbone seperti ini. Nah, ini sudah saya bikin. Nah, konten tadi kan pakai filter rule, sekarang pakai konten. Cara kerjanya itu bagaimana sih? Cara kerja OSPF? Nah, cara kerjanya adalah setiap router membuat link state paket atau LSP. Kemudian LSP didistribusikan ke semua network menggunakan link state advertisement kalau nggak salah, atau LSA type 1 dan menentukan DR dan BDR dalam satu area. Terus masing-masing router menghitung jalur terpendek atau shorter path ke semua network berdasarkan cost routing. Terus jika ada perbedaan atau perutan table routing, router akan mengirimkan LSP ke DR dan BDR melalui alamat komunikas 224006. LSP akan didistribusikan oleh DR ke router network dan dalam satu area, sehingga semua router network akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. YouTube boleh, iya. Nah, terus konfigurasi backbone area. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan prospek hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan jadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. OSPF memiliki beberapa tipe area, diantaranya ada backbone,
ada standar atau default area, ada stub area, dan juga ada not so stubby area. Pertama kita bahas backbone area. Backbone area adalah area 0 atau area ID-nya 0000. Bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logika. Terus ada standar atau default area, merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dari ABR yang terhubung dengan area 0, yaitu backbone area. Terus ada stub area, yaitu area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route, digantikan default area. Terus yang terakhir ada not so stubby area, yaitu stub area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, di sini saya juga akan membagikan kepanjangan dari ABR, ASBR, ABR dan IR. ASBR yaitu Autonomous System Border Route, ABR yaitu Area Border Router. Lalu yang terakhir ada IR, Internal Router. Oke, sekarang kita akan fokus ke lab kita yaitu OSPF. Nah, pertama kita akan login ke semua router terlebih dahulu. Nah, kita akan masuki IP address-nya semua ya. 11.1.1. Nah, seperti ini. Terus kita akan tambahkan lagi address-nya. Start 2. Nah, dan kita akan memasukkan komen routing seperti ini. Ini routing OSPF ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Routing OSPF interface at interface at interface enter 2. Nah, setelah itu kita akan masuki routing OSPF network-nya, yaitu routing OSPF network at network 11 124, areanya backbone. Oke. Terus masukkan lagi satu lagi OSPF network at network 22 124, area backbone. Nah, kenapa di sini kita memasukkan interface-nya itu Ether 2 bukan IP root DST segala macam? Nah, kenapa punya Ether kita sendiri? Karena OSPF ini kita akan memperkenalkan Ether kita sendiri, maka router lain akan tahu Ether kita ini, isi router kita. Pokoknya kita akan memperkenalkan Ether kita sendiri. Nah, habis itu kita akan mengkonfigurasi router kedua. Seperti biasa kita akan menambahkan IP address dan memasukkan komen routing seperti ini ya. Ini Ether 1 address address 33 224 interface Ether 2. Nah, terus kita akan memasukkan komennya, itu routing OSPF interface ops interface at interface Ether 1 dan Ether 2. Nah, itu kita akan masuk routing OSPF networknya at network kedua ini routing OSPF network at network ketiga. Nah, oh ya, untuk SPF networknya ini adalah
Kenapa kita cuman pakai 11 22 kalau untuk CR1? Nah, jawabannya itu adalah karena dua ini adalah address yang terkoneksi sama routernya, kurang lebih begitu. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasi network dan interface lalu menangkap addressnya, kita akan mengkonfigurasi di router 3. Nah, kita langsung saja masuk ya, ngis. Nah, IP address address 33.1/24 interface ether 1, benar kan? Oke, ether 1 ya. IP address address 44 ether 2. Oke, terus kita akan masuk routing SPF interface interface ether 1. Setelah itu kita akan masukin routing SPF networknya. Salah, area backbone. Ke 33 area backbone. Oke. Setelah itu kita akan mencoba ngetes ping dari PC ke PC, yaitu PC 2 ke PC 1, PC 1 ke PC 2. Mari kita hidupin PC-nya terlebih dahulu. Nah, mari kita coba nambahin IP-nya dulu. IP PC 1, IP 11, IP 2, 4, 11. Oke. Salah. Ini harusnya 44. Bentar. 124, 44, 44, 44. Oke, benar ya? Ini. Oh iya, betul. Terus ini 11 saja. IP 11, 11. Oke. Oh iya, salah ininya. Banyak kan ya? Oke. Jom kita coba pingnya. Set. Oke, bisa ya. Berhasil. Dua ping 11. Oke, bisa, berhasil. Nah, karena keduanya sudah bisa ping, mari kita tutup video kali ini. Ya, saya harap dengan video kali ini teman-teman bisa memahami OSPF ya. Area backbone ini masih areanya backbone, belum lagi non backbone area atau redundancy non backbone area atau redundancy backbone. Mungkin kita bakalan bahas di next video ya, mungkin. Maafkan saya jika ada salah kata atau ada salah dalam pengertian. Maafkan saya. Kita bisa berdiskusi tentang di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.